Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok MAN 2 Banyumas akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai panduan hasil observasi karakteristik peserta didik. Yang mengatakan 6 orang, yaitu ada Latifah Ambar Lestari, kemudian Mugi Lestari, Anggun Veronica, Indah Fahriyanti, Apriliana Nandahapsari, dan Meliana Parayanti. Adapun aspek yang diobservasi yaitu meliputi aspek budaya sekolah, aspek budaya kelas, kemudian keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan siswa, perkembangan emosi, fisiologis, kognitif, dan psikososial. Kemudian ada moral atau spiritual, motivasi belajar, etnik dan kultur, aspek minat belajar, status sosial, dan gaya belajar. Dalam aspek budaya sekolah yang dibahas di dalamnya yaitu terkait suasana sekolah yang mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal, serta profil pelajar Pancasila yang dihidupkan di dalam sekolah. Dalam aspek budaya kelas yang dibahas di dalamnya terkait cara guru dan peserta didik melakukan kesepakatan di kelas, penekanan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, struktur organisasi kelas, respon peserta didik terhadap lingkungan kelas, misalnya ketika melihat papan tulis yang penuh tulisan atau gambar dan kelas yang kotor. Selain itu, juga membahas jadwal piket kelas sesuai dengan kesepakatan di dalam kelas. Dalam aspek identifikasi kesiapan peserta didik yang dibahas di dalamnya meliputi apakah guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik, baik dalam kondisi maupun materi yang akan diajarkan, kemudian bagaimana cara yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik yang beragam dan cara guru dalam mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam aspek perkembangan emosi yang dibahas terkait ekspresi wajah yang ditampilkan peserta didik seperti wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Pengendalian emosi dalam menghadapi masalah, kemampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif, kemampuan peserta didik menghargai diri sendiri dan orang sekitarnya, dan kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan perasaannya. Dalam aspek perkembangan fisiologis yang dibahas di dalamnya terkait tinggi badan peserta didik, berat badan peserta didik, dan ada tidaknya peserta didik yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, serta gangguan tulang belakang akibat posisi duduk yang salah. Dalam aspek perkembangan kognitif yang dibahas di dalamnya, terkait peserta didik mampu atau tidak menjawab pertanyaan lisan dan tulisan yang diberikan oleh guru. Kemampuan peserta didik mengungkapkan ide dan argumentasi yang sesuai ketika berkomunikasi atau diskusi. Kemampuan mengaitkan materi, kemampuan melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret, kemampuan memberikan contoh sesuai dengan pengalaman pribadi peserta didik, pengumpulan tugas, dan kemampuan menyimpulkan materi pembelajaran. Dalam aspek perkembangan sosial yang dibahas yaitu terkait kemampuan peserta didik dalam menunjukkan rasa percaya diri dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Dalam aspek perkembangan moral spiritual yang dibahas yaitu terkait sikap peserta didik kepada guru, kedisiplinan peserta didik dalam belajar, perilaku peserta didik di lingkungan sekolah, kemudian kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri dan jujur, serta penggunaan bahasa yang sopan dan santun dalam sehari-hari. Dalam aspek motivasi belajar, guru memotivasi peserta didik agar semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan menjaga motivasi belajar peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Dalam aspek etnik dan kultur, yang dibahas yaitu keberagaman suku peserta didik di satu kelas, sikap menghargai peserta didik dengan adanya perbedaan suku, pelestarian budaya lokal dalam program di satuan pendidikan, dan cara satuan pendidik mengenalkan budaya lokal pada peserta didik. Dalam aspek minat belajar yang dibahas yaitu terkait semangat peserta didik dalam pembelajaran, antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian cara sekolah memfasilitasi keberagaman minat belajar peserta didik. Dalam aspek status sosial yang dibahas di dalamnya yaitu terkait kendaraan yang digunakan oleh peserta didik ke sekolah, jenis pekerjaan orang tua peserta didik, dan kondisi keluarga peserta didik. Aspek gaya belajar yang dibahas yaitu terkait ketertarikan peserta didik dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan ketertarikan peserta didik dalam memperagakan sesuatu kegiatan pembelajaran. Sekian pemaparan dari observasi karakteristik peserta didik MAN 2 Banyumas. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terdapat informasi yang kurang lengkap. Mohon maaf untuk bisa memberikan kritik dan saran kepada kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.